Oke semuanya. Hari ini mau ngomong apa, Pak? Welcome to Kontok dulu kali ya. Oh, kontak dulu. 1, 2, 3. Welcome to Kontok. Kita harus latihan lebih banyak. Kita coba. Oke, hari ini ada siapa nih Sam? Hari ini kita ada special guest, namanya siapa? Kalau boleh tahu? Meta. Meta. Kenapa Meta ada di sini? Sumpah gue mau ketawa. Oke, gini. Jadi hari ini tema kita adalah kekerasan seksual atau sexual violence. Dan hari ini kita kenapa ada Meta? Karena Meta ini punya pengalaman yang bisa diceritakan. Asik untuk diceritakan. Kalau menurut gue ini sebenarnya pengalaman yang banyak orang lain alamin, tapi mereka nggak pernah mau ngomong ke orang lain gitu. Oke, dan Meta adalah salah satu yang berani untuk ngomong ke orang lain untuk raise awareness ya. I think it's time for me to speak up about that. I was 25 gitu. Yeah. So what happened at that moment gini. Jadi orang ini tuh kayak dari segi finansial gitu, dia itu tanda kutip seolah-olah punya semuanya. Mobilnya waktu itu ada BMW, Benz, terus Porsche and shit. Jadi gue tinggal di lingkungan seperti itu. Dan maksud gue kayak gue ke dia itu gue tinggal depan rumah dia, literally depan rumahnya gitu loh. Kesini gitu ya. Seberang lah. Nah abis Ini itu rumah lu, ini rumah dan dia. maksudku Ya. gini, kalau lu punya, you have a healthy mind, you won't do that. Ada akses jalan jadi. Ngerti gak? Maksudnya kayak, Iya, you know who I am, I know who you are, kayak lu tahu keluarga gua, lu tahu keluarga dia, I know your family, you know my family, kayak kayak kalau ke tetangga gimana sih bersilaturahmi kan gitu Betul, loh, ya. nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu loh. Iya. Nah intinya waktu itu gue memang sempat ngobrol sama dia gitu, dan lama banget gitu, dan at that moment I didn't have the parent figure that I needed, lu ngerti gak? Jadi gue jatuhnya di sana, lu ngerti gak sih? Gitu. Nah makanya menurut gue ini tuh Oh, dia lebih tua dari lu. ya iyalah, makanya menurut gue ini it's like my older than my father's age. It's sociopath or something or psychopath, right? Something bad pokoknya. Something on that pet right? Apa dia bisa kontak sama lu gitu. Gitu. Nggak bisa main sama lu. Jadi gini, waktu itu tuh gue lagi ibarat kata gue lagi Hebat juga tuh. gue jual healthy products gitu loh. Ah, oke. Ibarat kata lu Nah, harus iya, jadi lu nawarin lu dia. try to Nawarin, kayak terus. I have this, do you want that gitu loh, ngerti gak? You try Iya. to be a decent human being, lu mau jualan barang, dan gue nggak oke. maksa, kayak gue cuma nawarin barang gitu loh, ngerti gak sih? That's Iya, why gue di terus? rumah dia. Terus habis itu udah nawarin healthy product, ditawarin kerjaan lagi. Nah itu dia, gue kan mikir Iya. dong, terus maksudnya gini, dia itu bilang gini, kamu ngapain kerja di sana, gajinya nggak seberapa dan lain-lain gitu. Waduh, Om bisa kasih yang lebih. Nah abis itu dia bilang gini, Tahu kebutuhan kamu. dia bilang gini, kamu coba ke itu deh, dia kan, gue sebut gak nih bisnis fieldnya? Nggak apa-apa, kita sebut aja Indomaret. Nggak, Alfamart. jadi gini, Citos. Boleh kita sebut gue merek pernah sini. kerja di sawit selama 1 tahun. Sawit. Gue pernah kerja di sawit setahun. Oke. Dia itu perhutanan. Iya. Jadi kan similar field dong. I thought kayak, maybe I can do that. Jadi, Nah, jadi dia nanya, kamu mau nggak datang ke Kalimantan? ya. Nah, abis itu gue nyampe di sana, gue pikir yang jemput staffnya or something Iya. dong, lu ngerti gak? Karena kan biasa kan ada supir kantor dan lain-lain, maksudnya. Iya. Maksudnya maksud gue kayak, lu bayangin gak gue itu datang dengan niat mau kerja, lu ngerti gak sih? Biasa kan Oke. ada supir kantor or whatever it is gitu Ya, loh. Dan karena ini, perusahaan besar gitu ya maksudnya. iya maksud gue kayak, Iya. dan yang jemput dia sendiri, gue udah kayak, what the fuck is this gitu loh. Gue udah ketakutan dan gue udah bingung banget, gue diem doang gitu loh. Oh itu udah question mark Gue tuh. udah question mark, terus gue kayak di situ gue udah ngerasa lu harus jaga diri, oke. Terus tiba-tiba dia nanyain gue mau permen nggak, abis itu gue kayak jangan makan permennya, tapi gue ambil, gue pura-pura makan, terus gue nengok ke kiri, gue lepehin anjing, gue nggak tau kenapa otak gue jangan kayak gitu, gue masukin kantong, Oh lu udah parno aja nih. udah gue pano aja. Iya. Itu ada ceritanya lagi, Permennya apa? nanti gue ceritain. Iya, Maksudnya- oke. Nah abis itu maksudnya gini kan, ya udah kan, maksudnya kayak gue nyampe, lu nginep di hotel dong, dia minta masuk, gue udah bingung banget masih kayak gimana dong, minta masuk ke kamar. Nah dia minum 1 botol Jack D, itu kan maksud gue kayak gila men, itu sampah banget sih. Kayak yang gue tahu ya, orang minum Jack D tuh bisa 1 botol mati kan. Dalam waktu cuma 2 atau 3 jam tuh pasti lu kayak
lu udah pasti mati deh gitu kan. Nah pokoknya di pembicaraan itu dia udah ngomong macam-macam banget gitu dong. Gue udah nggak ngerti kayak gimana, gue udah nggak bener-bener nggak ngerti kayak gimana. Maksudnya dia udah ngomongnya udah bukan ngomongin big business stuff. Iya udah kayak Oh, gue dia udah salah otak gue nakal tuh gitu, udah oke. otak gue udah pusing. Dia bilang saya punya teman pendeta tapi punya pacar. Gue udah bingung ini apa. Punya pacar? Tapi dia punya istri. Kalau Selingkuh. gue karena gue nggak nyangka gue bakal ditaruh di situasi ini, jadi otak gue menganalisa tapi gue nggak tahu ini apa, lo ngerti gak? Terus gue bilang gue harus, maksudnya gini, gue ngerasa kayaknya gue harus pura-pura nurut ke dia, gue harus bilang dia kok udah ya, kok udah habis kan minumannya, ya udah ya pulang ya. Oh ini udah minum bareng nih ceritanya. Gue nggak minum sama sekali, Oh. dia minum sendiri Jack D gede banget, habis. Wih, kuat juga. Logika, dong. lu sering minum kan? Lu tahu kan kalau orang udah minum sebotol biasa pass out dong. Oh bisa dinonton di podcast sebelumnya, dia paling cupu minum. Oh iya. Nah, nggak maksud gue tapi logika gitu dong, orang minum sebotol pass out dong gitu dong. Nah jadi tuh gue nggak tahu ya awalnya tuh kenapa, tapi ternyata dia tuh drama. Jadi dia tuh bikin diri dia pura-pura pass out, lo ngerti gak? Jadi dia pura-pura pingsan di kamar itu, gue udah sampai Oh kebingungan. jadi minta take care of him gitu. Tapi gue nggak take care dia. Jadi gue tiduran aja dia, gue diemin aja gitu loh. Jadi gue pikir oke. Oh dia oh ini hotel kamar dia atau kamar lu? Kamar gue. Oh Kan terus. jahat banget dong. Nah maksud gue gini, jadi di saat itu tuh dia udah keadaan pass out, abis minum Jack D gede sebotol. Itu kan maksud gue kayak whisky tai kan, whisky kelas bawah gitu loh, lo ngerti gak sih? Jadi ibarat kata gue mikir badan Itu dia salut sih kalau dia telan satu botol gak pakai mixer bro. Oh iya. nggak pakai Terus sumpah. telannya begini. Nah abis itu Kalau gue Kuat. satu botol kayaknya udah pindah alam. nah kayaknya makanya langsung. maksud gue, Sih kuat. nah maksud gue logikanya ya, kalau orang-orang kan biasa udah pass out, literally pass out gitu kan gitu. Nah gue pikir dia udah mati nih, dia udah mati kan, Mati. dia udah tidur kali ya, udah Ditepok-tepok gak? gue gini-giniin. Nah abis itu Bohong, dia nggak gerak kan, dia nggak gerak. Gue udah panik dong, Dia nggak gue gerak. masih di mana? Lu bayangin gue di tempat yang gue nggak pernah datang, tujuan he was passed out, so I thought that he's not gonna wake up dong. Kayak you just Yeah. drank a full big bottle Jack D, Jack Skuy. a low level of alcohol, your body mesti die dong itu dong. Nah abis Kita biasa sih minum Amer udah lebih low level lagi bro. Iya, kok saya deg-degan. Rasanya bukan die lagi bro, ya udah, gua metong. pikir, oke, maybe universe wanted to save me. Gue mikir kayak gitu dong. Oke. Kayak maksud gue, ya udah dong. Terus gue tidur jauh dari dia. Gue tapi udah nangis gitu. Yeah, Gitu. so what happened after Nah that? after that Abis dia tepar. kayak udah ditepar gitu. Gue pikir dia udah mati dong. Terus kayak ternyata dia pura-pura mati. Dia Jahat, dia jahat pura-pura- banget kan. Gue pura-pura kan pakai tepar. jaket tuh. Gue pakai jaket kan. Gue udah ketakutan banget gitu loh. Tiba-tiba dia pegang gue, buka jaket gue nangis sejadi-jadinya kayak anjing gue mau diperkosa ya. Ternyata yang gue dari tadi mikir jangan-jangan gue mau diperkosa nih. Benar. Gue denial loh. Di saat sana gue masih denial gue mau diperkosa, dan otak gue copot banget. Abis itu gue udah bener-bener nggak tahu masih gimana lagi kan. Dan trip gue di sana itu 3 hari 2 malam. Jadi gue mikir Itu kayak malam gini. pertama? Itu malam pertama. Jadi gue ngerasa gue udah di kandang tikus, gue kayak gini, gue harus pura-pura bego, tapi gue nggak bego. Gue ngomong gitu ke diri gue sendiri. Jadi Terus gimana tuh nah waktu nggak jadi. dibuka? Gue bilang sih ya, maksudnya gini, I think itu tuh maksudnya gini, mungkin proteksi universe or whatever it is ya gitu ya. Jadi kayak gue nangis, gue bilang jangan please tolong jangan. Gue nggak ngerti gimana, akhirnya dia stop. Beneran dia stop. Gue nggak jadi diperkosa, tapi itu traumanya Oh tapi dalam. lu teriak jangan. Gue teriak anjing, gila lo. Lu teriak anjing gitu. Enggak lah. Oh lu teriak anjing apa teriak jangan? Gue teriak jangan, please. Ya pasti dia bilang, please. kok lagi gitu. Waduh, kan, ya. Enggak iya dong, kan. gimana sih? Udah dibuka jaketnya tanggung, aku yang buka sendiri deh kok. Anjing. Oh nggak gitu. Otak gue waras ya. Oke, Nah, oke, ya. abis itu intinya dia pingsan beneran. Oh dia akhirnya pas beneran. Pingsan Oh, beneran. hebat juga Oh, tuh orang. berarti iya sih. Si Lucu Ariel juga. hebat juga ya. Lucu juga. Makanya kan dia bilang, aku bisa nih minum satu botol Jack D penuh. Tepar lu dia satu botol lagi sebelahnya. Kalau Koko emang jago, coba tegak lagi. Nah, gitu. Tapi menurut lo kalau misalnya kayak gitu dia tapi kelihatan juga sih, bisa juga bilang pura-pura juga. Ya enggak, kalau namanya Itu motifnya dari awal udah kayak gitu, tapi gue nggak tahu gue akan dibawa ke sana. nah semabok-maboknya orang itu memang dasarnya PK kalau gitu. Nah, iya, ini gue ceritain tentang permennya. Jadi paginya Oke. gini. Oh ya. Gue juga nangis kan. Jadi dia udah mati. Gue pikir gue udah aman kan. Dan gue nangis. Terus Udah tidur beneran tuh akhirnya? Dia tidur beneran. Gue nangis sampai ketisokannya. Tadi kan gue cerita tentang permen kan. Terus gue masih ingat masih ada tuh permen di kantong gue. Ini bawa. Enggak lah, gue Oh kaget gue ngapain. Itu lagian ada permen kan
kepentok gue begini. Ya kali, kan udah di ini sih masih ada seram itu juga. Kayak kenang-kenangan nih, jadi my life story. Terus kenapa gue ngerasa gue harus gigit sedikit itu permen? Gigitnya tuh sedikit banget gitu loh, kayak itu kayak permen pop. Serpihan ya. Oh lu cobain tuh akhirnya? Gue cobain sedikit gitu kan. Padahal gue langsung pusing. Nggak 5 menit dari itu, lu bayangin tuh cuman sekecil banget. Serpihan. Jadi lu bayangin tuh obat sekeras apa? Jahat banget gak? Dan I think I have to try that supaya tahu ini apa. Narkoboy. Nggak, bukan narkoba anjing, lebih parah dari narkoba itu obat pingsanin orang. Iya, berarti zat menurut lo ya, kalau misalnya chemical. Gue nggak ngerti itu apa tapi kayak lu tapi nggak sense gak? Kayak misalkan dia kan kasih permen tuh. Gue udah sense ini something kan? Fucked up gitu. Nah, lu kan udah sense kan. Nah, itu kan lu buang. Berarti dia udah pasti bikin backup plan. Backup plan-nya tuh memambukin dia, cuma itu dia. Ya pasti dia tahu dong kayak jahat shit banget gitu. Kan? Nah, ini sumpah sampai sekarang gue nggak nyadar nih backup plan. Lu yang bring it up to me, so thank you ya. Iya dong, kayak logika. Sekarang logika deh kayak misalnya ya kayak let's say ya, kayak misalnya gue nih mau buat kayak gitu. Pasti kan kalau misalnya permen nggak bisa ini jahat gitu banget loh, ngerti nggak? Jadi tuh yang kayak trapnya tuh enggak lah, maksudnya gitu, udah mau bisa dibawa aja ke Kalimantan aja. Tapi akhirnya do bisnis beneran nggak? Enggak. Dianya maksudnya dia bawa lu ke bisnis site beneran nggak? Ya, jangan gue di situ. Jadi besokannya dia ada yang kontak gue, karyawannya beneran. Gue beneran dibawa bisnis site-nya dan lain-lain gitu loh. Dan maksud gue kayak jujur walaupun ada orang-orang itu gue lumayan tenang ya. It's like bikin gue tenang, kayak gue nggak sendiri di sini. Gue tau gue nggak bisa percaya orang-orang ini juga, tapi gue harus gimana ya, kayak anjing ada nafas lah. Iya, ibarat kata gitu. Maksud gue ini dibawa, gue tau banget nih staff beneran gitu loh, bentukannya gitu. Akhirnya gue kan another day-nya lagi kan, gue udah bener-bener gak ngerti lagi mesti jadi hari kedua nggak ada apa-apa. Itu bener-bener dia tuh jadi kayaknya tahu nih kalau gue sampai bring it up ke pabrik, pegawainya gitu, ke pabrik gimana, dan nah jadi dia kayak mau pura-pura nih gue kasih lihat lu site gue, lu ngerti gak sih? Jadi pura-pura kayak gue kasih lihat kok beneran site lu gitu. Dan kalau ini gue bohong, gue tahu, maksudnya gini, gue nggak inget alamatnya apa, tapi rumah lu ada beruangnya. Rumahnya ada beruang ya? Dia pelihara beruang. Bukan susu beruang ya, bro? Dia beruang beneran? Beruang kecil gitu loh, tapi beruang dari hutan. Keren banget. Maksud gue kayak, lu tahu lu siapa gitu loh, gitu. Nah, abis itu... Oh, berarti dia... Maksudnya lu tahu dia siapa? Nggak, maksud gue kan, siapa sih yang punya beruang? Iya. Ngerti gak maksud gue? Gue juga gak bakal beli beruang sih. Gue boleh minta kontaknya sih, gue merah beruang. Fuck you. Nah, abis itu... Terus gue harus ngomong ini kenapa? Karena... nggak semua orang baik, sumpah. Maaf ya gue harus ngomong kayak gini, nggak semua orang baik gitu loh. Dan kalau lu orang baik, lu harus tahu gimana lu set boundaries buat orang-orang di sekitar lu gitu. Oke, kita mau bahas ini nih sedikit berbicara tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Gimana? Di Indonesia. Karena kita kan ngebahas dari tadi tentang kekerasan seksual. Nah, baru-baru ini nih lagi rame banget, ada namanya RUU PKS. RUU PKS itu adalah RUU penghapusan kekerasan seksual, dan dikatakan karena alasannya itu karena sulit pembahasannya. Menurut lu ini sulit gak? Menurut gua kenapa perlu dihapus gitu kekerasan seksual, karena ya ini penting, apalagi misalnya nih di jalanan, paling simpel nih catcalling gitu, ya kan? Catcalling itu apa sih? Coba call. Catcalling itu misalnya, catcalling ini adalah salah satu kejadian paling sering terjadi, salah satu bentuk sexual harassment paling sering terjadi, yang kita bisa tanemin ke masyarakat ini. Apa yang harus dilakuin ketika lu di catcall? Pertama, kalau lu catcallers itu apa yang mereka minta apa? Catcallers itu mereka kan minta attention, betul. Catcallers itu tujuannya manggil lu buat apa? Untuk diberikan atensi. Dan ketika lu memberikan atensi, mereka seneng karena analoginya adalah lu memberikan apa yang dia mau, ya kan? Tapi ada juga mereka yang do this just for fun, iseng aja gitu, selewetan mulutnya. Datang cewek ya mereka nggak mau atensi, cuma iseng aja. Nah, what to do? Yang pertama adalah lo assess dulu situasinya. Kalau misalkan menurut lu lihat dulu orangnya gimana nih. Kalau misalkan emang cuma form of iseng-iseng, ignore aja.
ignore aja. Kenapa? Karena bisa aja lu memberikan apa yang dia mau. Kedua, ketika kalau misalnya dia udah mulai mengganggu lu, misalnya dia catcall, terus dia ngikutin lu, ya itu lu boleh melakukan tindakan. Seperti misalnya lu ngomong halus gitu, misalnya ngomong sorry, you are being disrespectful, atau sorry, gua uncomfortable gitu. Pertama lu ngomong dengan nada yang lu ngomong dengan lu ngomong sebagai orang berintelek gitu. Lu ngomong sebagai orang yang memiliki pendidikan gitu. Kalau misalnya masih nggak berhasil juga, dia udah mulai melakukan sesuatu yang aneh. Kalau misalnya lu di tempat di public place, you scream. Betul. Ini paling benar. You scream. Karena gini kan, istilahnya di Indonesia catcalling itu udah menjadi maksudnya budaya aja gitu. Budaya yang harus ditransformasi sih. Iya, tapi lu nggak akan bisa merubah generasi Betul. atas. Iya, lu Dan lu nggak bisa merubah generasi di atas kita nggak mungkin berubah. Yang kita bisa lakukan apa? Diri Kita lu bisa sendiri. memberikan insight untuk generasi di bawah kita, untuk generasi yang menonton kita. Ya, kalau catcalling itu adalah a form of abusing, a form of harassing gitu, a form of provoking conflict. Betul. Bisa aja, ya kan? Exactly. Makanya hal pertama yang harus yang lu lakuin kalau misalnya di catcall adalah keep your head cool. Pertama, kalau lu orangnya nggak bisa bader, fuck it, choose your fucks. Ngapain lu pusingin sesuatu hal yang simple? Thank you. Gue belajar nih. Okay. Nah, makanya menurut gue tuh perlu banget video kayak gini, karena maksud gue kayak lu nggak tahu kapan nih bakal terjadi buat lu, dan lu nggak tahu apa yang bakal lu lakuin di saat itu. Nah, maksud gue kayak gue berharap yang nonton ini lu jadi aware, dan maksud gue kayak mulai apa ya, it's not kayak calculating, more like you know kayak orang tuh mau apa sih ke lu gitu. Dan maksudnya kayak kalau di catcall juga lu mesti tahan nafas dulu gitu loh gitu. Karena kalau kejadian keep your head cool, kejadian gue memang waktu itu di tempat yang aman, makanya gue bisa kayak gitu. Oke, itu tadi untuk para orang korban catcallers. Sekarang untuk orang yang suka meng-catcall, gue cuma mau ini udah anatomi paling gampang. Kalau istri lu digituin, atau pacar lu digituin, atau anak lu digituin, ya, teman gimana? lu gimana? Udah, position yourself sebagai victim. Oke, terus nih, gue membahas juga belakangan ini ada kejadian yang lagi hits, tau nggak? Yang cewek pakai baju seksi terus diliatin dari CCTV sama Kayak gue sering dengar sih, tapi gue jarang nonton berita yang nggak penting. Iya, pokoknya maksudnya bukan itu nggak penting, tapi saya jarang nonton berita yang gitulah. Ini bukan baru berita baru sih, maksudnya It's banyak not berita new. kayak gini loh, banyak berita maksudnya cewek pakai baju seksi terus cowoknya kayak release their lust by cuma ngelihat cewek itu, ngerti gak sih? Kalau menurut gue itu jenis binatang, bukan manusia. Maksud gue gini, kalau lu manusia, lu harusnya lu bisa manage apapun yang lu rasain gitu loh. Nah, tapi banyak pendapat masyarakat ada namanya victim blaming. Contoh gimana? Ya siapa suruh cewek pakai baju seksi? Oke, lu punya anak, Kasih tahu. Yo, Iya. kasih tahu. Silakan. lu punya pacar dan lain-lain. Lu mau suruh pakai selimut keluar. Orang mau pakai selimut keluar kalau otak lu kotor, juga otak lu yang kotor gitu loh. Ya, menurut gua kayak victims blaming itu konyol, tau gak? Karena menurut gua semua orang terserah mau pakai baju apa. Itu nggak nyalain dua-duanya. Gua nggak nyalain orang yang mau ngapain terhadap, misalnya nih, dia kan ini waktu itu jadi kejadiannya gini. Ada cowok liatin CCTV karena ceweknya pakai baju seksi. Cowoknya ngeliatin rekaman CCTV-nya terus dia begitu. Dia masturbasi. Nah, kalau menurut gue juga nggak nyalain dua-duanya, ngerti gak? Ceweknya mau pakai baju apa, terserah. Iya. Cowoknya mau ngapain juga terserah. Tapi jangan, don't get me wrong ya, gue nggak mendukung hal ini. Betul. Gue nggak mendukung lu liatin CCTV terus lu maksudnya masturbasi, atau lu pakai foto cewek seksi lu masturbasi. Gue nggak mendukung ini. Tapi di kasus ini adalah poin gue, victimnya nggak salah. Tapi nggak ada orang yang punya rights buat harass. Betul. Nggak ada orang yang punya rights buat mengharas seseorang, atau nggak ada orang yang punya rights untuk melecehkan ataupun melakukan kekerasan seksual. Betul. Tapi ketika
ini kan it's just a matter of moral gitu. Yes. Cuma moral aja. Moralnya salah, orangnya nggak salah. Ini dari gua. Dia orangnya nggak salah, tapi apa? Tapi orangnya nggak punya moral. Betul. Gitu loh. Makanya balik lagi ke sini sama sini. Lu bisa manage nggak tuh ini sama ini biar sinkron? Bisa nggak? Bisa nggak guys? Galak ya. Galak, saya takut nih. Gestar kita hari ini ngegas mulu. Bener-bener ngegas mulu. Weng. Bombaynya udah nggak ada. Iya rasa. makanya gue suruh dia teguk dulu. Ini gua nggak neguk biar yang lu dapat tuh dari kesadaran gua. Konklusinya aja deh. Kalau saran gua, tuangin semua kesedihan lu dulu ke tulisan lu dulu, dan lu masih ngaku ke diri lu sendiri kalau gua pernah, ya misalnya lu pernah diperkosa atau lu pernah di apapun itulah gitu, lu make it clear gitu. Nah habis itu kayak maksudnya kayak, dan lu mau nangis, lu mau kayak gimana, lu lewatin itu dulu sama diri lu sendiri. I'm here for you gitu loh, kayak we don't know each other but I know what you went through, I really know gitu kayak. Jadi maksud gue kayak, gue gak kenal lu tapi gue ngerti banget gitu, kayak anjing gue mungkin nangis ya, maksudnya kayak I'm so sad for them gitu loh, karena maksud gue kayak anjing nih pengennya kerasa lagi sumpah. Dan please keep your faith on yourself, gue yakin lu bisa. Gue aja bisa, lu juga pasti bisa, karena lu sama gue gak ada bedanya sama sekali. Sumpah, manusia punya semua potensi itu di dalam dirinya sendiri. Setuju. Oke. Itu tadi untuk para korban kan. Kalau gue ini in general aja ya. In general. Gini, yang tadi gue bilang adalah nggak ada orang yang punya right untuk harass somebody, nggak ada orang yang punya right untuk melecehkan ataupun melakukan kekerasan seksual. Ini semua based on aksi dan reaksi. Betul. Bagaimana cara lo menyikapi dan menindakinya. Contoh paling gampang tadi, ketika di catcall, assess the situation, think about what you should do, and use the last resort kalau misalnya udah nggak ada yang berhasil tadi, teriak, ask for help. Itu jadi aksi dan reaksi. Terus untuk para pelaku kekerasan seksual dan untuk orang-orang yang pelaku sexual harassment, tempati diri kalian sebagaimana kalian ingin diperlakukan gitu. Iya. Treat everybody else like how you treat yourself. Betul. Ya kan? Karena apa yang lu tanam itu apa yang lu tuai. Dan Lu nanam sebenarnya- kebaikan, lu tuai kebaikan. Lu nanam angin, lu nuai badai. Betul. Gitu. Dan sebenarnya apa yang lu lakuin ke orang lain itu cuma refleksi apa yang lu lakuin ke diri lu sendiri. Betul. Gitu. Ya, dari lu Sam gimana Sam? Ya itu kan dari mereka. Kalau gua lebih kesingkat ya. Jadi gini loh, kayak bagi kalian yang kayak korban yang sudah ngalamin kayak gitu, jangan berkecil hati lah. Maksudnya hidup kalian itu kan nggak hari ini gitu loh. Segala hidup itu pasti kita ada namanya proses, dimana itu proses itu nggak enak dan ada yang enak. Iya. Something pahit dalam kehidupan, ambil aja sebagai kayak lesson, kalian belajar. If it takes kayak longer time, it's okay. It takes time. Karena namanya gini, nggak ada segala sesuatu instan. Tumbuhan itu pasti numbuh. Kita juga pasti ada makanya kenapa ada istilah baby step gitu loh. Terus dan kedua, finding a right facilitator, bicara kayak misalnya kayak tadi seperti mention yang kayak lu cari namanya kayak psikiater gitu loh, atau lu mungkin masuk kayak lembaga, jatuhnya tuh lebih ke lembaga kayak misalnya keagamaan atau whatever, atau lu lebih kayak mungkin gue fokusnya ke workout apa, that's a good thing. Karena semakin kalian sibuk dengan diri kalian yang lebih ke arah gue mau improve diri gue ini ada value apa segala macam, kalian bisa grow. Karena the only things yang bisa help diri kalian adalah ya kalian sendiri gitu loh. Parents mungkin tahu, tapi kadang kita belum tentu bisa dapat kayak feedback dari parents tuh seperti apa. Teman juga belum gini, ada orang yang bisa nyakiti kita, ada orang yang tahu kita tuh lebih detail tuh Ini seperti gimana banget. gitu loh. Betul. Jadi kayak jangan merasa kalian itu kecil gitu loh. Kayak misalnya everybody got their own things gitu loh dari gua gitu loh. Terus dan kedua, fokus lah sama diri lu sendiri kok. Pasti kalian bisa jadi lebih baik gitu loh. Segala sesuatu yang terjadi nggak membuat lu buruk kok. Anggap aja kayak gue diginiin, gue tahu jadi kedepannya gue nggak bakal mau begini. Itu saran gue bagi yang para korban. Dan untuk para pelaku, simpelnya gini aja,
segala sesuatu yang kita lakukan pasti itu menimbulkan hasil. Seperti kayak Fanny ngomong, either itu baik, either itu buruk. Jangan punya prinsip di mana lu itu kalian itu tuh lebih kok, oh gue mau kayak fulfill kayak expectation gue, needs gue. Karena kenapa? Semakin kalian begitu, kalian nggak jauh dari orang yang maksudnya orang yang kayak educated walaupun kalian kayak masuk pintar gitu loh, ngerti nggak? Karena fake educated. Karena the moment kayak you guys do that, lu itu tuh sama dia tuh udah membunuh karakter sama value person itu gitu loh. Sekarang nggak dapet, tapi one day lu orang pasti akan rasain. Dan itu I fucking believe in karma, man. Gitu loh. Nah, satu lagi gue mau tambahin, kalau misalnya dalam konteks sexual harassment dan sexual violence, nggak pernah ada yang namanya salah victim. Intinya gue nggak setuju banget sama orang-orang yang ngomong kayak ya siapa suruh pakai baju terbuka, betul. Gitu. Nggak ada namanya mengundang. Itu pernyataan paling bodoh yang gue pernah dengar dari orang-orang yang ngucapin hal itu. Ya siapa suruh dia ngundang? Gue nggak. Siapa suruh ngundang? Lu kontrol diri lu sendiri, lu kontrol pikiran lu. Ya, it's just the matter of life experiences aja lah. Nggak balik semua ke orang-orangnya sendiri. Pribadi lu aja, gimana lu handle ya, itu. Semuanya gitu. balik ke personal moralities udah. Betul. Gitu aja. Kalau lu moral lu jelek ya lu bakal melakukan hal-hal orang yang nggak punya, yang nggak teredukasi. Betul. Kita ngomongnya ya lu bakal ngelakuin hal-hal bodoh, hal-hal yang nggak menunjukkan lu sebagai orang yang berintelektual tinggi. Betul. Gitu loh. Lu nggak punya moral itu gitu. There's no such thing as victims blaming. Itu konyol menurut gue. Gitu aja jadi, sih. Dikasih conclusion aja ya. Jadi satu, accept it really. It's super painful. You're gonna cry. You're gonna scream. Oh, ini untuk para korban for ya. the victims ya. Kayak accept dan give a credit about yourself. To yourself. Jadi yourself, gitu. And jadi gini. Tapi jangan lupa, don't just accept it. Lu bisa laporin ke jalur hukum. Nah, itu dia. Nah, maksud gue gini kayak there's a lot of things to solve that. Tapi maksud gue kan lu harus bersihin sama diri lu sendiri dulu supaya lu punya clear perspective. Ini for the trauma ya. To how to do with the trauma gitu. Jadi satu, give your time. Tapi maksudnya gini, lu accept dulu. Lu maafin semua kejadian itu walaupun susah banget gitu loh. Karena kalau nggak lu bakal jadi bitter dan itu bakal menghambat diri lu sendiri. Kedua, jujur gue ngelakuin forgiveness meditation untuk yang ngelakuin itu semua ke gue dan it works. Karena maksud gue it took away all the bitterness yang di dalam diri gue, yang maksud gue ngapain gue udah kayak ibarat kata gue kejadian seperti itu terus gue keep the bitterness in my heart forever. It's not something to do. Itu cuma bikin lu punya beban berat di hati. Jadi kalau saran gue, lu try to do whatever you can do to forgive them. Okay? But it doesn't mean that mereka boleh gituin lu. No, they don't have rights to do that for you. Tapi trust me, you forgive them. Okay, habis itu have the goal to overcome the trauma itself. Dan along the way, lu harus punya support system dan positive habits. That's it. Gitu. Iya, intinya yang tadi, I don't support sexual harassing or sexual violence, and I don't support in victims blaming. And please, intinya gini, perlakukan orang seperti gimana lu mau diperlakukan. Udah gitu aja. So thank you for today's podcast. Kalau Thank kalian you so much. Buat yang perpetratornya, Apa? yang melakukannya, Kan tadi udah. Untuk yang melakukannya ya itu jadi position gini. yourself sebagai victim. Maksud lu mau gini gitu. ya. udah simpelnya dosa ditanggung kalian. Enggak, gue mau ngomong. Lu laki-laki, either lu suatu saat lu berkeluarga apa enggak. Kalau lu bakal berkeluarga, suatu saat lu punya anak. Anak lu bisa wanita. Kalau lu nggak berkeluarga, lu punya kan kakak, adik, teman-teman atau apapun itu. Mikir. Kalau gua ngomong ini bukan buat laki-laki doang, karena sexual harassing gak cuma terjadi pada perempuan. Gue ngerti. Nah, ini Semua juga pelaku. topik lain. Dan gue nggak dukung toxic female itu, gue nggak dukung sama sekali. Ya, karena menurut gue kita harus support satu sama lain, cewek cowok gitu. So thank you for today's. Please share kalau bermanfaat, like, subscribe, and bye bye. Thank you guys. Bye.